Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Denny Nurdiansyah dalam kajian Kitab Kuning. Dan Kitab Kuning yang akan dikaji sekarang masih melanjutkan dari video yang kemarin, yaitu kajian Kitab Safinatun Najah. Dan kita akan lanjutkan dari pasal kemarin. Kemarin kita membahas tentang rukun-rukun Islam. Dan sekarang kita menginjak ke pasal rukun iman. Seperti biasa kita akan melughat dengan bahasa Sunda dan nanti akan dijelaskan dengan bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari ieu eta hiji pasal. Arkanul imani ari pirang-pirang rukun iman sitatun eta aya genep. Antuk mina tegasna kahiji yen ngimankeun anjeun billahi ka Allah. Wa malaikatihi jeung ka malaikat Allah. Wa kutubihi jeung kana pirang-pirang kitab Allah, wa rusulihi jeung ka pirang-pirang rasul Allah, wa bil yaumil akhiri jeung kana poe akhir tegasna poe kiamah, wa bil qadari jeung kana papasten takdir khairihi tegasna ma'alusna papasten, wa syarrihi jeung gorengna papasten minallahi ta'ala ti Gusti Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak ke penjelasan. Pasal ini akan menjelaskan tentang rukun-rukun iman. Melanjutkan dari pasal yang kemarin, pasal sekarang, pasal menjelaskan tentang rukun iman. Kita sudah tahu semuanya bahwa rukun iman itu ada 6. Yang harus diimani oleh setiap umat Islam, yang wajib dipercaya oleh semua umat Islam, semuanya ada 6. Kepercayaan ini harus tertanam di dalam hati. Yang 6 ini harus ada, tidak boleh goyah oleh apapun keadaannya, harus ada. Harus tertanam di dalam hati, tertancap, tidak boleh tergoyahkan oleh apapun, oleh keadaan apapun. Yang pertama, yang wajib kita imani ialah Allah. Allah adalah Tuhan kita. Kita wajib percaya bahwa kita adalah makhluk. Berarti makhluk ada yang menciptakan. Nah, yang menciptakan kita sebagai makhluk adalah Allah, Tuhan kita. Kita wajib mempercayai. Kita tidak boleh jadi seorang ateis. Apa itu ateis? Yaitu seorang manusia yang tidak memiliki keyakinan akan adanya Tuhan. Seperti orang-orang komunis. Jadi kita sebagai umat Islam terutama harus mempercayai, wajib iman bahwa kita mempunyai Tuhan. Tuhan yang wajib kita imani ialah Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih itu Allah? Kita harus tahu. Allah itu ialah ismun lidzati wajibul wujud. Satu nama untuk zat yang wajib adanya. Satu nama untuk zat yang wajib adanya. Itu tertuang di dalam kitab Bajuri. Jadi Allah itu ialah satu nama untuk zat yang wajib adanya. Kalau kita manusia, adanya kita itu bisa 50%. Jadi bisa ada, bisa juga tidak ada. Karena kita termasuk makhluk ataupun yang disebut kainat. Barang ataupun yang diciptakan. Berarti kalau yang diciptakan tadinya tidak ada. Berarti keadaannya, adanya dia bisa ada, bisa terjadi ataupun tidak terjadi. Bisa ada, bisa tidak. Jadi 50% itu kita. Sebagai makhluk. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala
ialah zat yang wajib adanya dinamai dengan Allah. Itu yang pertama. Yang wajib kita imani adalah Allah. Tuhan kita. Tuhan semesta alam. Tuhan yang mengurus kita. Yang kedua, yang wajib kita imani ialah wa malaikatihi. Malaikat-malaikat Allah. Malaikat itu banyak adanya. Banyak. Akan tetapi yang wajib kita ketahui secara rinci beserta tugas-tugasnya semuanya ada 10. Semuanya ada 10. Yang pertama yang wajib kita ketahui adalah malaikat Jibril. Semua orang pasti tahu malaikat Jibril. Malaikat yang dipercaya oleh Allah untuk menurunkan wahyu kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu malaikat Jibril. Tugasnya menurunkan wahyu. Toh sekarang bagaimana? Nabinya juga tidak ada. Apa tugas malaikat Jibril? Malaikat Jibril tidak nganggur loh. Malaikat Jibril tidak mempunyai tugas. Tetap bertugas. Apa tugasnya? Yaitu menurunkan ilmu pada orang-orang yang mau mencari ilmu. Yang tidak mencari ilmu pun jika dia masih hidup di dunia, maka dia akan diberikan ilmu. Tapi dengan takaran yang lebih sedikit daripada orang yang mau mencari ilmu. Yang bergerak untuk mencari ilmu. Itu malaikat Jibril. Yang kedua, malaikat Mikail. Itu ditugaskan oleh Allah untuk membagikan rizki. Yang salah satunya mungkin hujan, dinamakan rizki hujan. Karena hidup manusia tidak akan terlepas dari air. Nah, hujan yang diturunkan oleh Allah itu kan berbentuknya air. Nah, jadi yang kedua yang kita wajib ketahui, yang wajib kita imani beserta tugasnya yaitu malaikat Mikail. Yang ketiga, malaikat Israfil. Tugasnya yaitu meniup sangkakala. Mungkin itu terjadinya nanti di hari kiamat. Bagaimana sekarang? Apa tugas malaikat Israfil? Ya, meniupkan angin. Yang kita rasakan, baik itu angin yang sepoi-sepoi, yang enak ketika kena pada diri kita. Ataupun angin yang besar. Baik berbentuk angin puting beliung ataupun angin topan dan angin-angin yang lainnya, itu tugas yang meniupkannya, yang ditugaskan oleh Allah, yang dipercaya oleh Allah, yaitu malaikat Israfil. Yang keempat, malaikat Izrail. Ini tugasnya mencabut nyawa. Dan yang selanjutnya, malaikat Munkar dan Nakir. Yang kelima dan keenam, tugasnya nanti di alam kubur menanya orang-orang yang masuk pada alam barzakh. Yang ketujuh yaitu malaikat Raqib. Tugasnya mencatat amal baik. Setiap orang yang mempunyai amal baik yang mencatatnya ialah malaikat Raqib. Yang kedelapan malaikat Atid, yaitu tugasnya mencatat amal-amal buruk, amal-amal jelek. Yang kesembilan yaitu malaikat Ridwan, tugasnya menjaga pintu surga. Yang kesepuluh malaikat Malik, ataupun yang dikenal dengan malaikat Jabaniyah. Tugasnya yaitu menjaga pintu neraka. Itu malaikat yang wajib kita ketahui. Namanya beserta tugas-tugasnya. Itu yang kedua. Yang wajib kita imani ialah malaikat-malaikat Allah. Apa sih itu malaikat? Kita harus tahu. Malaikat ialah jismun latifun. Jisim yang lembut, ruhaniyun yang bangsa ruhani, nuroniyun yang bangsa cahaya, dalam artian diciptakan dari cahaya, itu malaikat. Lahul qudratu ala tashkilatil jamilah. Malaikat mempunyai kemampuan untuk berubah bentuk. Seperti contoh, di zaman Kanjeng Nabi, malaikat Jibril berubah bentuk menjadi seorang laki-laki yang tampan, dengan rambut yang sebahu, rambut yang hitam sebahu, dengan pakaian yang putih, berjalan mendekati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu tertulis di dalam Hadithul Arba'in Nawawiyah, hadis kedua, yang menceritakan tentang apa sih itu Islam, terus apa sih itu iman, dan ciri-ciri hari kiamat.
Apa sih itu Islam? Apa sih itu iman? Apa sih itu ihsan? Dan ciri-ciri kiamah itu tertuang di dalam hadis Arba'in, hadis yang kedua. Itu namanya malaikat. Wajib kita imani adanya. Yang ketiga, yang wajib kita imani ialah kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah, kitabus samawat yang diturunkan Allah, semuanya ada 104. Ada 104. Yang 100 berbentuk suhuf. Suhuf itu lembaran-lembaran. Yang 4 lagi itu berbentuk kitab ataupun berbentuk kitab seperti ini. Al-Quran. Ini Al-Quran. Yang 100 suhuf itu dibagi-bagi. 10 suhuf, 10 lembaran diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang 50 suhuf diberikan kepada Nabi Syith alaihissalam. Berarti semuanya udah 60 suhuf. 30 suhuf diberikan kepada Nabi Ukhnuh ataupun yang dikenal dengan Nabi Idris alaihissalam. Terus yang 10 suhuf diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam sebelum Nabi Musa menerima kitab Taurat. Dan yang 4 lagi yaitu Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Taurat diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Injil diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Zabur diberikan kepada Nabi Dawud alaihissalam. Dan Al-Quran diberikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang sampai sekarang ada, masih ada, yang sampai sekarang masih ada. Nah, ini tertuang di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban nomor 361. Al-Quran itu apa sih? Kitab yang wajib kita ketahui, yang wajib kita imani, yang wajib kita pahami isinya dan semuanya, cara membacanya ataupun hukum-hukum yang ada di dalamnya, itu wajib kita ketahui, wajib kita kuasai. Apa sih itu Al-Quran? Al-Quran ialah kalamullah al-munazzal ala Muhammadin biwasitati ruhil amin al-muta'abbadu bitilawatih. Al-Quran adalah kalamullah, kalam Allah. Berarti kalau kalam Allah, Allah itu khaliq, qadim, tidak ada awalnya. Maka Al-Quran pun, kalamullah pun, qadim, tidak ada awalnya. Bagaimana dengan ini? Ini hanya tempat untuk menulis Al-Quran. Al-Qurannya sendiri, kalamullahnya sendiri, itu qadim. Kalau Al-Qurannya, kalau ini bentuk yang terlihatnya, yang bisa dibacanya, yang ada suaranya, ini hadis, ini anyar, ataupun baru, jadi bisa dibuat oleh manusia. Akan tetapi, untuk kalamullahnya sendiri itu qadim. Kalamullah al-munazzal ala Muhammadin, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, biwasitati ruhil amin, melalui perantaraan malaikat Jibril, melalui perantara malaikat Jibril. Al-muta'abbadu bitilawati, yang jadi ibadah jika dibacanya. Jadi Al-Quran jadi ibadah ketika dibaca. Akan tetapi membacanya satu dengan menguasai rukun-rukunnya seperti hukum tajwidnya, baik dari idhar, idgham, iqlab, ikhfa, dan lain-lain, itu wajib kita ketahui. Karena di dalam kitab tajwid pun disebutkan bahwa jika kita membaca Al-Quran tetapi tidak memakai ilmu tajwid, maka dosa hukumnya. Itu pun jika sudah mengkaji ilmu tajwid, jika sudah menguasai ilmu tajwid, akan tetapi jika sudah menguasai ilmu tajwid tapi membaca Al-Quran dengan tidak memakai ilmu tajwid, itu dosa hukumnya. Itu yang ketiga, yang wajib kita imani, kitab-kitab Allah. Al-Quran adalah petunjuk kita. Al-Quran adalah petunjuk manusia untuk menjalani kehidupan di jalan yang benar sesuai dengan syariat Allah. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang wajib kita imani ialah rusulihi. Rasul-Rasul Allah. Rasul-Rasul Allah di sini mencakup dengan Nabi juga. Jadi ini wajib diimani, wajib kita percayai bahwa Allah mengutus salah satu pilihannya dari pihak manusia sebagai
sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul. Apa sih itu nabi? Apa sih itu rasul? Kita harus mengetahui. Nabi ialah man uhiya ilaihi walam yu'mar bitablighihi. Manusia yang diberikan wahyu oleh Allah, akan tetapi tidak disuruh, tidak diperintah untuk menyampaikan kepada umat manusia. Jadi nabi ialah orang yang diberikan wahyu oleh Allah, akan tetapi wahyu tersebut hanya untuk dirinya sendiri. Itu nabi. Adapun rasul ialah man uhiya ilaihi wa umira bitablighihi. Manusia yang diberikan wahyu oleh Allah dan diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kepada umat manusia. Itu namanya rasul. Itu namanya rasul. Jumlah rasul menurut sebagian pendapat adanya 313. Ada juga sebagian pendapat yang menyebutkan jumlahnya 314 dan ada juga yang menyebutkan 315. Itu jumlah rasul. Jika jumlah nabi, ada sebagian pendapat yang menyebutkan 124.000. Itu jumlah nabi. Jika jumlah dan juga ada yang menyebutkan jumlah nabi itu 224.000. Jadi ada yang menyebutkan 124.000, ada juga yang menyebutkan 224.000. Akan tetapi jika kita ditanya berapakah jumlah nabi, jangan menyebutkan 124.000 atau 224.000 secara pasti. Akan tetapi kurang lebih 124.000 ataupun 224.000. Takut-takut jika ada satu orang yang jadi nabi, akan tetapi tidak termasuk pada bilangan tersebut. Jika nabi itu ada 124.001 ataupun 224.001. Ataupun ada satu manusia yang tidak termasuk nabi tapi termasuk pada bilangan tersebut. Jika bilangan nabi itu ada 123.999. Itu contohnya. Maka jika ada yang bertanya pada kita, berapakah jumlah nabi? Kurang lebih 124.000 ataupun kurang lebih 224.000. Jadi jangan disebutkan dengan bilangan pasti. Itu nabi dan rasul. Wajib kita imani. Tapi yang wajib kita ikuti ialah Rasulullah terakhir, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang wajib kita percayai, yang wajib kita imani, yang wajib kita ikuti, teladani setiap perilakunya, tingkah lakunya, akhlaknya. Itu Rasul. Karena tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad adalah khotimun nabiyyin, yang jadi nabi terakhir. Tidak ada lagi nabi setelah Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika ada orang yang mengaku sebagai nabi setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam zaman sekarang, maka kita wajib tidak mempercayainya. Itu yang keempat yang wajib kita imani. Yang kelima, yang menjadi rukun iman ialah wabil yaumil akhir, hari akhir ataupun hari kiamat. Ini wajib kita imani. Karena kiamat itu pasti terjadi. Kiamat itu pasti terjadi. Walaupun kita tidak mengetahui kapan terjadinya kiamat. Akan tetapi, jika kita meneliti, membaca dalam hadis arba'in yang tadi, hadis kedua, Rasulullah berkata bahwa memang manusia tidak akan tahu, tidak tahu kapan terjadinya kiamat. Akan tetapi ciri-ciri ataupun alamat-alamat kiamat itu diceritakan oleh Rasulullah. Salah satunya yaitu manusia sudah berlomba-lomba untuk membangun bangunan yang tinggi. Terus lagi udah banyak manusia yang melahirkan, akan tetapi tidak tentu siapa orang tuanya ataupun siapa ayahnya. Itu sudah banyak terjadi sekarang. Berarti kiamat sugro, ciri-ciri kiamat sugro sudah terjadi dari sekarang. Tapi kalau kiamat kubro ataupun kiamat yang besar, ciri-cirinya diceritakan di dalam kitab Kharidatul Bahiyah ada 5. Itu nanti di dalam pembahasan yang akan datang.
Yang selanjutnya, yang keenam, yang termasuk rukun-rukun iman ialah iman pada takdir. Baik itu takdir yang baik, yang bagus, ataupun takdir yang jelek, itu semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita wajib mengimani. Ketika kita ditimpa oleh musibah, ketika kita ditimpa oleh hal yang tidak mengenakan, maka kita wajib percaya bahwa itu dari Allah, takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, kita jangan menyalahkan Allah. Karena apa yang terjadi pada kita, baik itu hal yang baik ataupun hal yang buruk, semuanya sebabnya ada dari kita. Ketika kita ditimpa musibah, maka ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, astagfirullah, istighfar. Takut-takut itu adalah sebuah adab ataupun siksaan dari Allah. Kita ditimpa musibah, kita ditimpa hal yang tidak mengenakan. Jika kita ditimpa dengan hal yang mengenakan ataupun takdir yang baik, maka kita ucapkan alhamdulillah, karena Allah menakdirkan kita kepada hal yang baik. Itu yang keenam yang wajib kita imani, yaitu iman pada takdir. Takdir yang baik, takdir yang buruk, semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian pembahasan tentang fasal rukun iman. Untuk penjelasan yang lebih gamblang, penjelasan yang lebih panjang lebar, nanti insya Allah saya jelaskan di kitab selanjutnya, kitab tentang tauhid. Ini pun jika kitab Safinah sudah tamat, insya Allah jika saya diberikan umur masih dipercaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya untuk saya sendiri, umumnya untuk kita semua yang mendengarkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.